Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Ahdil Hafiz, NIM 2119026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai pintu ilmu, membaca dan belajar. Langsung saja kita masuk pada materi. Hakikat membaca. Menurut Jazir Burhan, membaca merupakan penangkapan dan pemahaman ide aktivitas pembaca yang diiringi curahan jiwa dalam menghayati naskah. Kemudian menurut Jul, membaca adalah proses untuk mengenal kata dan memadukan arti kata dalam kalimat yang terstruktur sehingga seseorang mampu membuat intisari dari bacaan. Menurut pendapat lain yang diungkapkan oleh Rudolf Flesch, membaca sebagai kegiatan memperoleh makna dari berbagai gabungan huruf. Dan menurut pendapat yang lain yaitu Asmiani Halid mengatakan bahwa membaca ialah suatu proses menuntut ilmu untuk memperoleh pemahaman dari informasi, ide, pesan, dan wacana yang dituliskan oleh pengarang dalam sebuah bacaan. Dari keempat pendapat tersebut, saya simpulkan mengenai hakikat membaca adalah sebuah proses mengenal huruf dan kata serta memahami makna dan memperoleh informasi dari gabungan kata terstruktur baik tersurat maupun tersirat. Selanjutnya adalah hakikat belajar. Hakikat belajar juga memiliki berbagai macam pendapat dari para ahli. Di antaranya itu menurut Hamalik yang mengatakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Kemudian menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Dan terakhir ada pendapat dari Supri Hatiningrum yang mengatakan bahwa belajar merupakan sebuah proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik yang diamati secara langsung sebagai pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dari tiga pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa hakikat belajar adalah suatu proses usaha seseorang memperbaiki pribadinya untuk mencapai tujuannya yang diperoleh dari pengalamannya dalam interaksinya dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku dan keterampilan. Ada sebuah ungkapan atau kiasan yang sudah umum kita kenal, yaitu ada bahasa bahwa membaca adalah sebagai jendela ilmu pengetahuan. Banyak yang mengatakan seperti itu karena membaca merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi. Dengan membaca, manusia akan tahu sesuatu sebelum mengalaminya, tanpa perlu mengunjungi atau melakukan hal tersebut. Manusia akan tahu hanya dengan membaca. Manusia ibarat gelas kosong yang diisi air perlahan dengan membaca yang membuatnya semakin berisi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan membaca, manusia dapat memperluas pola pikirnya. Membaca juga membuat seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Hal ini karena wawasannya sudah semakin luas. Buku sebagai media informasi dapat menembus batas geografis negara. Semakin banyak membaca buku, semakin bertambah wawasan kita terhadap permasalahan di dunia. Oleh karena itu, membaca dianggap sebagai jendela ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalil tersebut adalah sebuah perintah untuk membaca atas nama Tuhan. Allah berfirman dengan menyebut nama Tuhanmu pada ayat 1 surat Al-Alaq, bukan berfirman dengan menyebut nama Allah, karena lafaz Rob atau lafaz Tuhan mengandung makna pengasuhan dan perawatan. Pada ayat ketiga, kalimat membaca, perintah membacalah diulang kembali untuk meneguhkan sebab membaca tidak akan terwujud jika tidak ada pengulangan.
Selanjutnya pada ayat keempat Allah menyandingkan perintah menulis di samping membaca. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan perantara untuk saling memahami di antara sesama laksana ungkapan kata-kata. Andai tak ada tulisan, niscaya semua ilmu lenyap, tidak akan tersisa jejak-jejak agama. Seluruh bangsa tidak bisa memanfaatkan berbagai ilmu dan wawasan bangsa lain. Selanjutnya Allah pada ayat kelima menjelaskan karunia dan nikmatnya, yakni mengajari manusia berbagai hal dan pengetahuan melalui pena yang sebelumnya tidak diketahui. Dan terakhir adalah membaca teks dan konteks. Teks dipahami sebagai serangkaian kalimat yang saling berkaitan atau setiap kalimat yang saling bertautan dan unsur-unsurnya memiliki relasi satu sama lain. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Atau dengan pengertian lain, konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Maka dalam hal ini membaca teks dan konteks berarti sebuah proses melihat dan memahami isi dari rangkaian kata dan kalimat yang tertulis, dan memahami makna dari apa yang terkait dengan teks atau kejadian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.